Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arul Ashar, NIM 2003001501071. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil PPT saya itu, yakni sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. George mulai membagi perkembangan ilmu menjadi 3 tahap, yaitu animisme, ilmu empiris, dan ilmu teoritis. Dalam bukunya, Jujun S. Surya Sumantri 1985 menjelaskan bahwa permulaan ilmu dapat ditelusuri sampai pada permulaan manusia. Tak diragukan lagi bahwa manusia purba telah menemukan beberapa hubungan yang bersifat empiris yang memungkinkan mereka untuk mengerti keadaan dunia. Usaha mula-mula di bidang keilmuan yang tercatat dalam lembaran sejarah dilakukan oleh bangsa Mesir, di mana banjir sungai Nil terjadi tiap tahun ikut menyebabkan perkembangannya sistem almanak, geometri, dan kegiatan survei. George mulai menjelaskan bahwa pada tahap animisme, manusia menjelaskan gejala yang ditemuinya dalam kehidupan sebagai perbuatan dewa-dewi, hantu, dan berbagai makhluk halus. Pada tahap inilah pola pikir mitosentris masih sangat kental mewarnai pemikiran bangsa Yunani sebelum berubah menjadi logosentris. Sebagai contoh, gempa bumi pada saat itu tidak dianggap fenomena alam biasa, tetapi dewa bumi yang sedang menggoyangkan kepalanya. Namun, ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas dalam alam yang terjadi secara kualitas. Dari hal tersebut diketahui bahwa proses berpikir manusia menurut mereka untuk menemukan sebuah metode belajar dari pengalaman dan memunculkan keinginan untuk menyusun sesuatu hal secara empiris serta dapat diukur. Dalam sejarah mencatat, bangsa Yunani lah yang pertama diakui oleh dunia secara perintis. Terbentuknya ilmu karena telah berhasil menyusunnya secara sistematis. Implikasi dari hal tersebut, manusia akan mencoba merumuskan semua hal termasuk asal-muasal mitos-mitos karena mereka menyadari bahwa hal tersebut dapat dijelaskan asal-usulnya dan kondisi rencananya. Sehingga sesuatu hal yang tidak jelas hanya berupa tahu atau pengetahuan dapat dibuktikan kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan pada saat itu. Dari sinilah awal kemenangan ilmu pengetahuan atas mitos-mitos dan kepercayaan tradisional yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, perkembangan sejarah ilmu pengetahuan menurut Amsal Bakhtiar, periode Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Pada filsafat dalam pengertian yang klasik, Yunani menekuni dan mengembangkannya. Filsafat di tangan mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi setelahnya. Ia ibarat pembuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Seiring dengan perkembangan waktu, filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan, sehingga berkembang pada generasi-generasi setelahnya. Itu ibarat pembuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Karena itu, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. 8 zaman ini berlangsung dari abad 6 zaman sampai dengan sekitar abad 6 zaman. Zaman ini menggunakan sikap an inquiring attitude, suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude, sikap menerima segitu saja. Sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur. Yunani mencapai puncak kejayaannya atau zaman keemasannya. Oke, bagian ketiga. Pada zaman ini banyak muncul ilmuwan terkemuka. Bagian A, Thales. Pada 624 sampai 545 Masehi, kurang lebih 600 tahun sebelum Nabi Isa atau Yesus terlahir, muncul sosok pertama dari Tridente Miletus, yaitu Thales, yang menggerebek cara berpikir mitologis masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu. Sebagai saudagar filsuf, Thales amat gemar melakukan rihlah. Ia bahkan pernah melakukan lawatan ke Mesir. Thales adalah filsuf pertama sebelum masa Socrates. Menurut zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air. Pada masanya, ia menjadi filsuf yang mempertanyakan isi dasar alam. B. Pythagoras. Pythagoras lahir di Samos, daerah Loni, tetapi kemudian berada di Kroton di Italia Selatan. Ia adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya.
dikenal sebagai bapak bilangan, dan salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya, sisi-sisi siku-sikunya. Walaupun fakta di dalam teorema ini telah banyak diketahui sebelumnya lahir di Pythagoras, namun teorema ini dikreditkan kepada Pythagoras karena ia yang pertama kali membuktikan pengamatan ini secara matematis. Selain itu, Pythagoras berhasil membuat lembaga pendidikan yang disebut Pythagoras Society. Bagian C, Socrates. Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato, Aristoteles. Socrates adalah yang mengajar Plato, dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Sumbangsi Socrates yang terpenting bagi pemikiran Barat adalah metode penyelidikannya yang dikenal sebagai metode elencos, yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Karena itu, Socrates dikenal sebagai bapak dari sumber etika atau pusat moral dan juga filsafat secara umum. 12 periode setelah Socrates ini disebut dengan zaman keemasan dan keilmuan bangsa Yunani. Karena zaman ini, kajian-kajian keilmuan yang muncul adalah perpaduan antara filsafat alam dan filsafat tentang manusia. Tokoh yang sangat menonjol adalah Plato, yang sekaligus murid Socrates. D. Plato. Ia adalah murid Socrates dan guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik, di mana ia menguraikan garis besar pandangannya pada keadaan idealis. Selain itu, ia juga menulis tentang hukum dan banyak dialog di mana Socrates adalah peserta utama. Sumbangsi Plato yang terpenting tentu saja adalah ilmunya mengenai ide. Dunia fana ini tiada lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Di dunia ideal semuanya sangat sempurna. Plato yang hidup di awal abad keempat sebelum Masehi adalah seorang filsafat yang tulisan-tulisannya masih menghiasi dunia akademisi hingga saat itu. Karyanya Timaeus merupakan karya yang sangat berpengaruh di zaman sebelumnya. Dalam karya ini, ia membuat garis besar suatu kosmogoni yang meliputi teori musik yang ditinjau dalam suatu sudut perimbangan dan teori-teori fisika dan fisiologi yang diterima pada saat itu. Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru Alexander yang Agung. Ia memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang yang pertama mengumpulkan dan mengklarifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Sementara itu, di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa untuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Dari kontribusinya yang paling penting adalah masa logika dan teologi metafisika. Periode Islam tidak terbantahkan bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkadang dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq, dengan diawali kata perintah Iqra yang berarti bacalah. Gairah intelektualitas di dunia Islam ini berkembang pada saat Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan. Sebagaimana dikatakan oleh Joseph Schumpeter dalam buku Magnum Opusnya yang menyatakan adanya great gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa yang dikenal sebagai Dark Ages. Masa kegelapan Barat itu sebenarnya merupakan masa kegemilangan umat Islam, suatu hal yang berusaha disembunyikan oleh Barat karena pemikiran ekonomi Muslim pada masa inilah kemudian banyak dicuri oleh para ekonom Barat. Masa Renaissance dan modern. Michele, sejarawan terkenal, adalah orang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Pada sejarawan biasanya menggunakan istilah ini untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya di Eropa dan lebih khusus lagi di Italia sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Agak sulit menentukan garis batas yang jelas antara abad pertengahan, zaman Renaissance, dan zaman modern. Sementara orang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan dari zaman Renaissance. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau peradaban abad ke-8 sampai muncul abad modern.
Renaissance merupakan era sejarah penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekularisme, empirisme, dan rasionalisme. Sains berkembang karena semangat dari hasil empirisme, sementara Kristen sebagai ditinggalkan karena semangat humanisme. Periode kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada saat ini, zaman ini bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Sebagai besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 Masehi merupakan hasil penemuan mutakhir di abad 21 Masehi. Pada zaman ini, ilmuwan yang menonjol dan banyak dibicarakan adalah fisikawan. Pada zaman ini juga melihat interaksi fisika dan kimia. Pada zaman ini disebut dengan sains besar. Linus Pauling 1953 mengarang sebuah buku yang berjudul The Nature of Chemical Bond menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Kemudian karya Pauling memuncak dalam permodelan fisik DNA. Rahasia kehidupan. Pada tahun ini juga James D. Watson, Francis Crick, dan Rosalind Franklin menjelaskan struktur dasar DNA bahkan genetik untuk mengucapkan kehidupan dalam segala bentuknya. Hal ini memicu rekayasa genetik yang dimulai tahun 1990 untuk memetakan seluruh manusia genom dalam Human Genome Project dan telah disebut sebagai berpotensi memiliki manfaat medis yang besar. Oke. Itulah tadi penjelasan PPT saya, yakni sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.